Ini adalah pengalaman saya untuk pertama kalinya mengalami vertigo. Dan saya berhasil mengendalikan vertigo ini tanpa mengkonsumsi obat. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Banyak mitos yang beredar tentang vertigo. Mulai dari vertigo yang katanya itu adalah genetik, vertigo itu disebabkan karena asam lambung, vertigo itu disebabkan karena insomnia. Mana yang benar? Yang pasti teman-teman, diskusi yang pernah saya lakukan, vertigo ini adalah sebuah keluhan dan bukan penyakit. Hal ini terjadi karena waktu tidur kita kacau, waktu istirahat kita berkurang, yang akhirnya berimbas pada asam lambung ya, kemudian insomnia, stres yang cukup tinggi. Nah, pengalaman saya berhasil mengendalikan vertigo ini tanpa obat teman-teman. Lantas apa yang saya lakukan pada saat saya mengalami vertigo ini untuk pertama kalinya dan tanpa mengkonsumsi obat? Ada beberapa catatan yang harus kita lakukan teman-teman. Yang pertama, pastikan nutrisi dan waktu istirahat kita lebih dari cukup. Untuk sementara aktivitas kita cuma makan, kemudian tidur, makan lagi, tidur lagi. Saya pikir ini adalah waktu istirahat yang tepat ya. Yang kedua adalah pastikan kita menerima sensasi vertigo ini. Meskipun rasanya berputar, kemudian membuat kita tidak nyaman, rilekskan pikiran kita teman-teman. Sugestikan kita menerima sensasi vertigo ini dengan sebaik-baiknya dan berikan effort yang baik untuk tubuh kita. Misalkan pada saat ada sensasi vertigo ini, saya selalu mengkomunikasikan dengan diri saya bahwa ini adalah salah satu prestasi saya sudah melakukan kerja keras yang begitu baik ya. Pada saat vertigo ini terjadi, saya mengkomunikasikan terhadap diri saya, oke, ini adalah hasil terbaik yang sudah saya lakukan. Saya sudah bekerja keras yang akhirnya membuat waktu istirahat saya berkurang sehingga terjadi vertigo dan ini harus saya terima. Perlahan sugestikan yang terbaik, ini akan bisa kita kendalikan. Karena jika kita tidak bisa mengendalikan sensasi vertigo ini, yang terjadi adalah memperparah keadaan teman-teman. Biasanya bisa mual-mual hingga muntah-muntah dan kita semakin stres dan tidak bisa menerima sensasi vertigo ini. Yang ketiga adalah pemijatan. Nah, ini pemijatan ini yang saya lakukan ini cukup berhasil untuk mengundang rasa ngantuk dan meredakan keluhan-keluhan di seputar otot kepala. Oke, teman-teman, pada saat vertigo kita bisa lakukan pemijatan ini dengan cara dengan posisi badan tiduran ya, merebah. Saya akan mulai melakukan pemijatan untuk mengurangi atau relaksasi agar vertigo yang kita rasakan ini semakin berkurang. Yang pertama yang kita lakukan adalah area rongga mata ini ya. Kita lakukan dari arah bawah, dari tengah ya, mengarah keluar. Kemudian dari atas kita lakukan masuk. Di beberapa titik yang dirasa dia terlalu kencang, terlalu pegel gitu ya, kita bisa lakukan secara berulang. Kemudian kita bisa lakukan di area tengah di sini teman-teman. Oke, di area ini dari sudut mata ini kita lakukan pemijatan ke arah alis. Ini secara perlahan. Kenapa ini perlu kita lakukan? Jadi si otot ini namanya otot frontalis ya, nempelnya nah di sini. Ini biasanya yang kita rasakan keluhannya tepat di sini. Selanjutnya kita akan teruskan pemijatan ini ke atas. Jadi si otot frontalis ini teman-teman, ini itu melekatnya sampai di sini ya.
paling ujung kepala di sini. Nah, ini jadi yang kita massage dari ujung ini kita lakukan ke arah atas. Kemudian yang di area di sini ini bisa kita lakukan dengan seperti ini. Kita tempel. Kemudian kita tekan. Kita lakukan berputar yang sama ya. Tekanannya lebih berasa. Ini sudah dirasa cukup, kita akan melakukan pemijatan di area pelipis. Jadi di area ini ya, di area ini. Nah, si otot ini teman-teman, ini sekitar di sini, dia melingkar di sini. Jadi yang kita lakukan pemijatan lebih pelan lagi. Nah, di sini. Nah, si otot ini teman-teman, dia akan bekerja, actionnya adalah di saat geraham kita menutup. Pada saat ini membuka, ada gerakan di sini, gitu ya. Nah, inilah yang kita pijat. Oke teman-teman, itu tadi informasi-informasi yang saya bagi. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, yang sedang mengalami vertigo atau bahkan sering mengalami vertigo. Dan kita sekali lagi harus bersahabat dengan rasa atau sensasi vertigo ini teman-teman. Like, subscribe, dan juga share agar kita mendapatkan manfaat dari video ini, dan teman-teman juga mendapatkan amal jariah karena sudah berbagi kebaikan kepada teman-teman yang membutuhkan informasi-informasi tentang vertigo ya. Kita jumpa lain kesempatan. Yuni Nunu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.